Pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta. Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sebab, melalui keputusan ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan kembali sebagai konstitusi negara. Perhatian semuanya, hari ini kita akan membahas sejarah yang paling menentukan salah satu peristiwa di Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Tanpa peristiwa ini, sistem pemerintahan yang kita kenal di Indonesia akan sangat berbeda. Ini coba jelaskan kepada teman-temanmu mengapa dekret Presiden 1959 itu penting bagi Indonesia. Bukannya itu cuma cerita masa lalu, Bu. Kenapa sih kita harus repot-repot belajar kayak gitu? Terus kayak nggak ada gunanya juga buat sekarang belajar kayak gitu, Bu. Justru karena itu sejarah, Windy. Sejarah adalah fondasi bagi kita. Tanpa sejarah dan memahami masa lalu, kita akan kesulitan untuk mengambil keputusan yang baik di masa depannya nanti. Iya. Masih pelajaran sejarah lagi. Males banget ya. Kenapa sih? Sejarah susah banget. Baca sebentar aja udah bikin ngantuk. Terus materinya tuh ribet banget. Entah itu dekret presiden, konstituante, sama UUD. Macam apa aja lah. Kali ini kita akan membahas tentang negara kita yang dipilih. Indonesia ingin membentuk negara parlementer. Saya meminta pendapat dari saudara-saudara. Saya setuju untuk menjadikan Indonesia sebagai negara parlementer. Dengan demikian kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Saya tidak setuju. Saya pikir kita harus mempertimbangkan bentuk negara sosialis dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Saya ingin menambahkan bahwa kita juga harus mempertimbangkan peran agama dalam negara. Apakah kita akan menjadikan Islam sebagai agama negara atau tidak? Tapi saya pikir kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama untuk masyarakat. Namun kita juga harus menjaga kebebasan beragama bagi seluruh orang. Saya tidak setuju. Saya pikir kita harus memisahkan agama dari negara dan membangun masyarakat yang sekuler. Saudara Prawoto, apa yang menyebabkan Anda untuk memilih negara Indonesia sebagai negara parlementer dan memisahkan negara dan agama? Dan ujungnya, karena saya pikir memisahkan agama dari negara dapat menghindari konflik yang terjadi antara agama-agama yang berbeda dan memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama secara damai. Lalu, apa alasan Anda ingin membangun masyarakat yang sekuler? Masyarakat sekuler tidak berarti anti agama, melainkan memisahkan agama dari kehidupan publik dan pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat sekuler dapat lebih inklusif dan toleran terhadap agama dan kepercayaan. Namun, jika agama dikesampingkan, bagaimana kita menjamin moral bangsa tetap terjaga? Justru disitulah agama sebagai pedoman moral, bukan sebagai alat pemaksaan negara. Dan justru karena itulah negara harus netral, agar moral tumbuh dari kesadaran rakyat, bukan dari aturan yang memihak satu golongan. Bagaimana ini? Saya tidak setuju. Nah, saudara-saudara, perbedaan pendapat ini menunjukkan betapa beratnya tugas kita. Namun, hingga saat ini, saya belum menemukan titik temu. Sidang akan diskors, namun saya ingatkan kepada kalian, jika kebutuhan ini terus terjadi, maka masa depan negara tidak dalam kepastian. Tetap buntu, tidak ada hasil.
Silakan. Ada lapor jenderal sidang konstituante kembali gagal mencapai kesepakatan. Sudah bulan. Perdebatan makin tajam jenderal, tidak ada tanda-tanda selesai. Kalau begini terus, negara akan terjebak di dalam ketidakpastian. Aku sudah menyaksikan detik penting sejarah dari jarak yang begitu dekat. Dengan surat, saya ingin Presiden mempertimbangkan kembali ke UUD 1945. Siap jenderal. Baik. Silakan Mas. Siap. Yang mulia Presiden, saya membawa surat dari Jenderal Nasution. Ini bukan perkara sederhana. Saya tidak bisa menerima usulan ini begitu saja. Konstituante adalah mandat rakyat. Namun negara berada dalam kebuntuan, Bung Karno. Kebuntuan tidak bisa diselesaikan dengan tekanan. Sampaikan kepada Jenderal Nasution, saya menolak usulan ini. Siap, laksanakan. Aku baru sadar, bahkan keputusan yang besar pun akan mempakan tangan. Lapor Jenderal, Presiden menolak. Saya mengerti. Kalau Presiden yakin, maka rakyat harus diyakinkan terlebih dahulu. Maksud Jenderal? Negara ini butuh kepastian. Kalian adalah suara rakyat. Apa yang Jenderal harapkan dari kami? Yakinkan masyarakat bahwa kembali ke UUD 1945 adalah jalan keluar. Jika itu demi stabilitas bangsa, kami akan bergerak. Selamat pagi, Bung Karno. Selamat pagi. Aku dengar pemuda mulai resah. Akhirnya suara rakyat sampai juga ke hadapan Presiden. Aku tidak ingin mencatat bahwa bangsa ini menyerah dalam tekanan. Kami tidak datang untuk menekan, Bung Karno. Kami datang karena takut negara ini kehilangan arah. Demokrasi tidak boleh dikorbankan hanya demi kecepatan. Tanpa kepastian, demokrasi justru melemah, harga naik, rakyat makin menderita. Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekedar naskah hukum, itu jiwa revolusi bangsa. Justru karena itu, Bung, kami percaya Undang-Undang Dasar 1945 dapat menyatukan kembali rakyat. Kalian sadar, langkah ini akan mengubah sejarah. Kami siap menanggung resikonya, asal bangsa ini tidak terus terombang-ambing. Rakyat menghendakinya, maka aku akan mengambil tanggung jawab itu. Di ruangan ini, sejarah mulai bergerak ke satu keputusan besar. Sampaikan kepada pemuda, aku mendengar suara mereka. Terima kasih, Bung Karno. Saudara-saudara konstituante, sejak badan ini dibentuk, tugas utamanya adalah menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Republik Indonesia. Namun, setelah sekian lama bersidang, perbedaan pendapat mendasar juga tidak menemukan jalan keluar. Konstituante gagal mencapai mufakat. Kami sudah berusaha, Bung Karno, tetapi perbedaan ini terlalu tajam. Saya memahami itu, namun negara tidak bisa terus berjalan dalam ketidakpastian. Jadi begini akhirnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, konstituante yang saya harapkan dapat menyelesaikan tugasnya ternyata tidak berhasil menetapkan undang-undang dasar sebagaimana mestinya. Keadaan ini membahayakan kelangsungan negara dan persatuan bangsa. Oleh karena itu,
dengan keyakinan penuh dan keselamatan negara, maka saya memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kami Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang dengan ini menyatakan dengan khidmat bahwa anjuran Presiden dan pemerintah bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh agar maupun dan adalah merupakan suatu rangkaian Peristiwa sebesar ini tak terlupakan, masih banyak diperbincangkan di masa kini. Dan inilah awal dari semua itu. Sejarah tidak selalu memberikan jalan, tapi meninggalkan pelajaran.